hati kita diarahkan untuk melihat harta di dalam keluarga. Itu yang menjadi tema besarnya. Di ibadah 1 tadi sudah disampaikan soal kebersamaan dan dukungan. Ibadah 2 barusan tentang didikan dan teladan. Ibadah 3 ini adalah tentang penerimaan dan pengampunan. Ibadah 4 nanti kasih dan disiplin. Ibadah 5 kesatuan dan kuasa. Semuanya itu ada di dalam keluarga. Kalau kita mau lihat keluarga kita ya pasti ada lah ya. Setiap keluarga punya cerita, setiap keluarga punya struggle. Kadang ya ada lah masalah, nggak selalu kok lancar-lancar semuanya gitu ya. Apalagi udah tinggal bareng, yang namanya orang punya karakter beda-beda, tinggal bareng satu rumah, unik dah, seru dah gitu ya. Ada yang gampang banget mengekspresikan perasaannya, bahkan sampai agak hiperbola gitu ya. Kalau happy banget, kalau sedih itu bisa mojok gitu ya. Karena very extrovert. Tapi bukan berarti yang tidak menunjukkan emosinya gitu tidak punya emosi ya. Tapi mereka mungkin karakternya lebih tertutup. Happy sih, tapi ya biasa aja lah gitu ya. Sedih sih, tapi ya biasa aja lah gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada emosinya, mereka ada, cuman beda cara mengekspresikannya. Belum lagi soal kesukaan masing-masing, belum lagi soal cara gitu ya. Yang satu sukanya A, satunya suka B. Wah, rumah itu adalah tempat yang paling seru. Setuju ya? Rumah itu seru gitu ya. Karena ya bersyukur gitulah. Coba dah kalau misalnya kita dikasih kesempatan gitu untuk cerita tentang keluarga gitu. Waduh, nggak ada selesainya. Bisa kayak sinetron yang berjilid-jilid gitu ya. Kita bisa cerita soal A, soal B, soal si mama, soal si papa, soal si koko, cece, adik, semuanya rame banget gitu ya. Dan di rumah itu memang tempat kita bisa jadi apa adanya. Bener ya? Kalau kita sudah dewasa, kemudian kita punya circle pertemanan, atau kita punya tempat bekerja, kadangkala itu kita itu harus memiliki performa tertentu. Caranya berpakaian, caranya ngomong, kemudian cara kita menunjukkan the way we carry ourselves, itu cara kita membawa diri, itu kita harus jaga hati-hati gitu ya. Kadang kita juga harus memenuhi ekspektasi tertentu. Misalnya kalau kita kerjanya jadi customer service, ya suka nggak suka, disemprot nggak disemprot ya kita tetap iya ibu, iya maaf ya bu ya, bisa menunggu gitu ya. Kita punya tuntutan gitu loh, ya kan? Harus gimana gitu. Coba kalau kita udah pulang ke rumah, waduh, the best feeling itu adalah waktu kita pulang ke rumah. Selain kita bisa pakai daster, ini curhat ya, enggak ya. Selain kita tuh bisa pakai pakaian yang nyaman, kaos yang oblong gitu kan. Terus habis itu kita bisa diterima. Di rumah tuh rasanya kita tuh nggak perlu harus formalitas gitu ya. Kita tuh tahu kok, kita tuh diterima di rumah. Bener? Rumah itu adalah tempat kita tuh bisa jadi apa adanya. Kemudian rumah itu juga menerima kita apa adanya. Kita nggak mungkin toh di rumah itu tiba-tiba permisi, boleh nggak ambil air di kulkas? Ya enggak lah. Duh, tengah malam gitu, kepingin gitu ya. Kan nggak mungkin kita bilang permisi, tok sama orang yang paling tua di rumah, bolehkah saya ambil satu di kulkas lalu saya masak? Kan enggak. Kita tuh bisa kita tuh diterima. Bener, kita di rumah tuh bisa jadi apa adanya. Makanya penerimaan itu adalah harta dalam keluarga. Dan juga termasuk pengampunan. Kita ini kalau mau dihitung salahnya sama orang rumah, kalau dibikin list, lebih panjang listnya daripada salahnya kita di kantor. Iya enggak? Cuma bedanya kadangkala itu karena kita tuh sudah tahu rumah itu jadi tempat yang menerima kita apa adanya, kita juga diampuni, kita jadi terlalu terbiasa. Kita menjadi terlalu menganggapnya bukan lagi sebagai sebuah harta, tapi menganggapnya sebagai sebuah hak malah. Ya aku ya kayak gini ya terimalah gitu ya. Aku ya harus diampuni. Atau kita mulai
menganggapnya biasa, bukan lagi sebuah harta. Biarkan firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita lagi, ayo kita bangun rumah kita dengan harta yang ada di dalamnya, yaitu penerimaan dan pengampunan, tapi dengan benar. Bukan sebagai sebuah tuntutan, tapi sebagai sebuah kalau itu treasure di hati kita masing-masing, kalau itu adalah harta di hati kita masing-masing, maka itu akan kita jaga. Itu kita nggak akan sembarangan memperlakukannya. Kita tidak akan, saya suka sekali kalimat ini, itu kan saya kurang bisa menemukan bahasa yang lebih take it for granted. Menganggapnya tuh pasti ada di sana, gitu. Menganggapnya tuh kayak aman lah, pastilah gitu ya, atau take it for granted. Menjadikannya tuh sebagai sesuatu yang jadi agak murahan gitu loh. Terbiasa atau ya jaminan lah gitu lah, pasti ada di sana gitu ya. Kita enggak mau lakukan itu. Kita mau kembali lagi menghargai yang namanya penerimaan dan pengampunan. Dan tahu bahwa kita itu di rumah seperti itu, kita menerimanya sehingga suatu hari kalau kita perlu melakukannya, kalau kita perlu memberikannya kepada orang lain, maka tidak sulit untuk kita menunjukkan penerimaan dan tidak sulit untuk kita menunjukkan pengampunan. Karena harta itu ada di dalam hidup kita. Apa yang berharga buat kita, kita juga tahu tuh berharga buat orang lain. Ini adalah sebuah pendahuluan yang mungkin Anda merasa, mau ke arah mana ya? Simple. Hanya mengingatkan lagi bahwa dampak dari perasaan tertolak dan dampak dari kegagalan seseorang untuk menerima pengampunan ataupun memberi pengampunan itu merusak. Karena itu kita kembali ke hal-hal dasar yang seharusnya kita bisa terima di dalam keluarga, yang seharusnya sesama anggota keluarga bisa saling memberikannya, yaitu penerimaan dan pengampunan. Amin. Ya, kita lihat satu-satu. Kalau ngomong soal penerimaan, kita perlu menerima perbedaan, gitu ya. Kalau ngomong perbedaan tadi, gambarannya itu seperti Tetris. Jangan pernah berharap seisi keluarga itu semuanya sama, enggak. Justru siapa yang pernah main Tetris? Ketahuan angkatannya ya. Saya dulu hiburannya ya main Tetris itu. Tahu ya, di dalam Tetris itu ada bentukan-bentukan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya, ingat ya. Terus kemudian turunkan dari atas. Kalau semuanya bentuknya sama, pas kita lagi main ternyata turunnya itu bentukan yang sama, kita malah kesel. Karena akan lebih banyak lagi ruang kosongnya. Ini kok gini, aduh kok T lagi lu, kan butuh bentuk lain. Tapi justru ketika yang turun itu adalah formasi yang beda-beda, maka itu bisa saling melengkapi. Percayalah Bapak Ibu, waktu kita bisa menerima perbedaan yang ada di dalam keluarga kita, maka itu akan saling melengkapi, memperkaya. Justru jangan kaget kalau anak pertama dengan anak kedua bisa beda sekali personalitinya. Suami dengan istri apalagi. Karena ada memang yang namanya opposite attract. Jadi orang itu cenderung akan mencari pasangan sebenarnya bukan yang sama. Yang sangat berbeda justru. Dan kita tuh gak sadar. Bayangin ya, jangan sampai perbedaan yang dulunya membuat kita saling tertarik, sekarang kok malah jadi yang paling menyebalkan. Dulu kita suka dia itu karena dia beda. Kita lebih diem, dia lebih aktif. Kita lebih malu-malu, dia lebih suka cerita. Sekarang kita malah protes. Kamu kok banyak banget ngomongnya gitu ya. Padahal dulu aku jatuh cinta ya kan karena dia suka ngomong gitu kan. Juga hal yang sama bukan hanya dengan pasangan tapi juga dengan anak. Anak itu memangnya bisa tahu dia lahir dengan personality bagaimana? Apakah kita bisa minta mereka harus respon dengan yang sama? Kan enggak bisa. Menerima perbedaan masing-masing itu justru akan jadi kaya di hidup kita. Justru kita akan gemes gitu loh dengan kelemahan. Kalau kita belajar tentang karakter gitu ya, personality, kita akan lihat enggak ada karakter yang sempurna.
Tidak ada. Apakah orang yang ekstrovert adalah orang yang sempurna? Enggak. Apakah orang yang introvert tuh berarti dia pendendam? Siapa bilang? Enggak. Semua personality itu ada kekuatannya, ada kelemahannya. Cuma tinggal kita ini bisa enggak celebrate, merayakan kelebihannya, bersyukur atas kelebihan orang ini. Tapi kita mau menolongnya dalam kelemahannya. Penerimaan itu dimulai dari menerima perbedaan dulu. Siapa coba, saya mau minta respons. Ada nggak satu keluarga yang pernah ikut tes gitu karakter, atau nggak usah ikut tes karakter lah, kelihatan banget lah kita ini tipenya beda banget. Paling enggak 2-3 orang di dalam keluarga kelihatan karakternya beda. Ada ya? Iya. Dan nggak apa-apa. Terus kita berharap ya nggak mau ada masalah lah, pengen, nggak bisa. Masalah itu pasti akan ada, tapi masalahnya itu bukan masalahnya. Cara kita menerima keluarga kita itu, cara kita bereaksi atas apa yang dia lakukan, itulah sumber masalahnya. Itulah masalah sesungguhnya. Kalau kita bilang, kenapa ya? Yang satu tuh sukanya mepet-mepet telat gitu loh. Yang satu tuh maunya 1 jam lebih awal. Yang benar yang salah yang mana? Yang satu itu masih menikmati semua proses. Dan kepengen waktu nyampe itu semua sudah rame. Jadi kayaknya waktu semua datang tuh sudah rame. Karena gak suka waktu datang sepi semua. Yang satu kebalikannya, mau datang 1 jam lebih awal supaya dia jadi orang pertama yang nyambut. Terus gimana ketemunya? Ya ketemu di tengah-tengah. Jangan datang 1 jam lebih awal juga bro. Kecuali kalau kita memang panitia ya. Tapi ya jangan mepet-mepet juga sis. Atur waktu make upnya. Alisan berapa menit. Pasang bulu mata berapa menit. Supaya apa? Kita bisa menerima perbedaan. Perbedaan tuh gak selalu jadi sumber keributan. Coba deh. Beberapa kali kalau kita melihat sumber pertengkaran di dalam keluarga. Coba kalau mau lebih tenang aja. Mau lebih tenang aja ditelusuri. Ternyata sebenarnya ya cuman beda itu tadi. Yang satu berpikir harus on time. Yang satu berpikir kenapa harus begitu on time. Wong yang lain juga gak datang-datang on time amat gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri ada peristiwa-peristiwa yang membuat backgroundnya. Waktu kita mau terbuka komunikasi, belajar menerima perbedaan, di situ kita akan lihat indahnya. Justru akan saling melengkapi. Besi menajamkan besi, kata firman Tuhan. Manusia menajamkan sesamanya, itu bukan menjahati sesama. Bukan menjahati pasangan supaya dia berubah. Bukan. Menajamkan itu in a good way. Jadi lebih tajam itu artinya jadi lebih berguna. Besi kalau ditajamkan akan banyak berguna, bukan untuk melukai, tapi bisa sangat saling encourage. Ya, jadi mulai hari ini, again, coba dilihat kalau yang biasanya itu sangat ekspresif, belajar mengurangi sedikit supaya enggak dikira apa-apa tuh kayak, halah gitu aja kok marah. Halah gitu aja kok protes. Jadi lebih meredam dikit gitu ya. Nah sedangkan yang tidak biasa berekspresi, yang diem aja, tolong dengarkan pasangan Anda itu bukan Tuhan yang bisa mengerti isi hati. Bukan dukun juga. Jadi perlu belajar untuk ngomong, aku marah karena apa, aku sedih karena apa. Sama-sama deh kalau yang masalah mengkomunikasikan, dua-dua harus belajar. Yang ekstrovert, yang sangat mengekspresikan, bukan berarti banting pintu itu adalah tanda bahwa aku marah. Bisa jadi pasangan Anda bingung. Kenapa? Ada apa? Nggak ngerti. Gitu. Ya, itu kan aku marah. Aku mau nunjukkan aku marah. Iya, ngerti kalau kamu marah. Tapi marahnya itu kenapa? Komunikasi is the key dalam membangun sebuah penerimaan satu dengan yang lain. Tanpa komunikasi, percayalah, tidak akan ketemu di tengah-tengah. Termasuk yang tidak pernah ngomong, harus belajar. Kalau tidak bisa ngomong, WA. Aku lagi marah. Ada kok sekarang teknologi, puji Tuhan ya.
Kalau dulu bingung pasangan-pasangan, masa nulis di kertas, terus titip. Aku lagi marah gitu ya. Komunikasi itu penting. Jangan minta orang menebak. Kita itu maunya apa? Kita enggak sukanya apa? Itu peraturan hidup bersama. Dalam keluarga. Kalau ada apa-apa ngobrol. Ya, sama-sama. Nanti enggak usah, kita kalau ngobrol tuh seru. Nggak perlu cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita akan coba deal dengan masalahnya. Misalnya, oh ternyata kalau kita itu berangkatnya mepet, yang nyetir itu stres. Belum misalnya mobilnya manual atau kena macet. Nggak enak rasanya. Kita jadi lebih, oh gitu toh maksudnya. Tapi yang suami yang biasa nyetir juga tahu, nggak mungkin lah istrinya tuh mau ikut kita dalam keadaan kurang cantik. Kan pasti dia butuh lebih cantik gitu ya. Jadi kasih waktu untuk make up dengan tenang. Padahal jarang ya. Apalagi kalau kita udah ngurus anak, ngurus apa semuanya, pasti kita tuh kayak bantuin. Makanya bantu juga. Saya tahu ada beberapa tradisi lama itu yang kayak gini. Pria enggak boleh, atau istilahnya enggak, bahasanya dulu tuh apa ya? Enggak elok gitu loh, enggak, ya begitulah, maksudnya enggak pantas gitu loh kalau pria itu melakukan pekerjaan rumah. Come on lah, welcome to the world of emancipation. Kalau kita minta kita cuma minta istri kita di rumah, kemudian menyelesaikan semua pekerjaan rumah, terus kita enggak mau melakukannya, jangan heran kalau di rumah itu akan selalu ada sumber-sumber pertengkaran. Kita pengen suami pulang itu bisa bantu sedikit supaya kita bisa lakukan bagian kita atau lebih maksimal dengan anak atau apa, atau kita pengen anak dipegang sebentar supaya kita tuh bisa tenang sebentar. Suami berpikir, aku pulang kerja pengennya langsung istirahat. Kamu nggak ngerti tak, aku ini sudah kerja, mau ketemu di mana? Ya ayo sama-sama. Tidak akan mengurangi kehormatan kalau seorang pria itu mau ikut gendong anak, membantu dengan sedikit 1, 2, 3 pekerjaan rumah. Amin. Kenapa saya jadi ngomong soal ini ya? Nggak apa-apa. Penerimaan satu dengan yang lain termasuk saling mendukung. Itu memang tidak dijelaskan dengan detail di dalam Alkitab. Tapi itu modal. Kadangkala pertengkaran, keributan itu sumbernya hal-hal sepele. Hal-hal sepele. Dan yang paling sering kali itu buat jadi ndak enakan itu adalah ketika satu dengan yang lain. Baik itu suami dengan istri atau istri dengan suami atau anak dengan orang tua. Kalau orang tua dengan anak belum, nanti kecuali waktu anaknya sudah remaja baru ngalami. Yaitu ini, merasa tertolak. Istri mau dengar, istri mau cerita, suami ndak mau dengar. Tertolak. Suami capek pengen dipijetin, istrinya lebih capek mijet, habis ngulek ini. Nggak ada kok, sekarang sudah pakai blender ya. Habis nyuci atau habis kerja juga, suruh mijet, mana mbok pijet? Kadang-kala ya, bukan pengen dipijet mbok, tapi pengen kebersamaan, pengen diperhatiin. Kalau cuma kepengen dipijat, beneran cuma tinggal aja minta nomor yang bisa ditelepon. Ayo coba kita mengerti kebutuhan satu dengan yang lain. Ada pesan-pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata yang kita itu perlu belajar ngerti. Tapi kalau lebih baik lagi dengan kata-kata, ya lebih bagus lagi. Aku tuh pengen kamu yang pijet gitu ya. Kalau bukan kamu nggak mau aku dipijet misalnya gitu ya. Ayolah gitu. Ya udah kita pijet. Kurang tenaganya. Nah, itu bukan pengalaman pribadi ya, bukan saya. Nggak ada di sana ya. Tapi maksudnya ayo kita belajar untuk bikin rumah itu lebih indah. Orang tua kalau didatengin anak pengen nunjukin gambar, anak pengen cerita. Selalu berikan penerimaan kalau salah satu anggota keluarga kita mencari perhatian kita. Saya tahu kita sendiri kadang tuh capek, sudah ada kerjaan, sudah ada ini dan itu. Orang yang merasa tertolak di rumah,
akan mencari pengakuan di luar rumah. Karena itu rumah harus jadi sumber penerimaan yang utama. Rumah itu harus didesain, keluarga itu didesain supaya penerimaan itu jadi sesuatu yang begitu natural, sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri menggambarkan tentang penerimaan Bapa di surga kepada kita itu dengan penerimaan orang di dalam keluarga. Masih ingat ceritanya anak bungsu? Ya, kita buka sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Di Lukas 15 ayat 20, itu adalah responnya ayahnya. Di ayat-ayat sebelumnya kita tuh bisa membaca peperangan batin, konflik batin yang ada di dalam dirinya anak bungsu. Di mana anak bungsu itu merasa bersalah, merasa takut diterima, takut ditolak, takut tidak diterima. Makanya anak bungsu ini sambil jalan ngarang, aduh aku nanti mau ngomong gini, Bapak aku ini tidak layak jadi anak Bapak, Bapak jadikan aku ini upahan Bapak, aku akan bilang kayak gitu. Nah kayak gitu, karena sudah tahu orang yang punya kelemahan, orang yang membutuhkan sesuatu itu biasanya punya satu ketakutan, yaitu ketakutan terbesar manusia itu kadang adalah takut ditolak. Nah, anak yang bungsu ini itu parah banget kesalahannya. Udah minta uang warisan sebelum waktunya, udah foya-foya, pergi gak karuan. Tapi ini loh yang luar biasa ya. Dikatakan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Itu sisinya anak bungsu ya. Tapi perhatikan kata ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu di ayat 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini menggambarkan respon seorang bapak yang selalu menerima anaknya. Kadang kalau kita baca gini tuh ada bagian-bagian yang tuh bikin terharu ya. Kenapa ya kok ketika anaknya tuh masih jauh, ayahnya tuh sudah melihatnya. Karena setiap hari ditungguin. Hari ini keluar, lihat ke kejauhan, berharap ada sosok anaknya itu muncul. Ternyata bukan, ternyata si Ujang balik lagi ke dalam. Besok pagi ngintip lagi dari kejauhan, sampai kita tidak pernah tahu yang mana kan, di mana hari, di mana salah satu hari di dalam hari-hari penantian itu, benar-benar tuh si bapaknya lihat lagi. Ada sosok yang mirip sama anaknya, semakin dekat, kok kayak gembel, mendekat, baru yakin, loh iya itu anakku. Maka ayahnya itu bukan gini, akhirnya balik. Bukan menunggu dengan perasaan pride atau kemarahan atau tersinggung. Tapi firman Tuhan bilang ayahnya itu lari. Peluk, udah gak nanya, udah gak apa. Bahkan sebelum anaknya ngomong apa-apa. Ayat 21 tadi yang saya skip itu adalah anaknya ngomong. Aku gak layak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bahkan sebelum anaknya minta ampun, bapaknya tuh udah peluk dan cium. Itu loh yang namanya penerimaan. Itu loh yang Tuhan harapkan ada di dalam keluarga. Kita tidak harus buktikan diri apa-apa. Kita itu dikasihi di dalam keluarga. Kasih yang sebelum orang tuh kenal kasih dari Bapa di surga gitu ya. Kenalnya tuh dari keluarga. Kasih dan penerimaan itu dari keluarga dulu. Makanya Tuhan pakai kisah keluarga ini untuk menggambarkan. Kalau kita sendiri itu mungkin kita tuh nggak punya cukup kekuatan untuk menerima kelemahan orang lain.
belajar dari prinsipnya Bapak ini, cara kita bisa menerima orang lain itu adalah begini. Mengubah sikap hati dari tuntutan menjadi belas kasihan. Itu yang akan membuat kita tuh punya big understanding waktu kita dealing dengan kelemahan orang lain ataupun kesalahan orang lain. Kita mau tunggu orang ini berubah. Kita pengen kadangkala kita tuh sampai frustasi gara-gara pengen orang lain berubah. Daripada kita minta orang itu berubah. Apalagi kalau sudah usia 30 tahun ke atas. Sorry to say. Lebih sulit lagi untuk berubah. Makanya lebih baik kalau kita mau bangun karakter, mau bangun nilai-nilai itu dari kecil. Tapi memang tidak ada yang mustahil, betul. Seorang pribadi yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, ketemu Tuhan, bisa kok. Jadi pribadi yang lebih sabar tuh bisa. Tapi ketika dalam tekanan, sifat lama tuh bisa muncul. Pada saat itu dibutuhkan penerimaan dari kita. Hargai setiap pekerjaan Tuhan. Misalnya kita nih anak ya. Dulu papa belum percaya Tuhan, sekarang papa sudah percaya Tuhan. Jangan tuntut untuk sempurna. Hargai setiap perubahan baik yang sudah terjadi. Begitu juga cara kita lihat pasangan kita, begitu juga cara kita lihat anak kita. Ubah tuntutan itu jadi belas kasihan. Belas kasihan itu gini loh. Iya ya, dia ini sudah berusaha. Oh iya ya, hari ini dia belum berhasil lagi kuasai emosinya, makanya jadi marah. Daripada kita jadi marah, berapa sering kita tuh gak bisa bantu orang yang lagi marah. Berapa sering kalau orang tuh marah, kita itu jadi ikut marah. Kita marahin orang yang marah. Dan orang yang marah jadi lebih marah lagi kan ke kita. Ya udah marah-marahan teruslah sampai nanti, sampai kapan? Sampai capek. Terus yang satu bilang, sudahlah cuma ngomong sama lu, gitu kan. Maukah kita jadi orang yang bisa bantu orang lain dalam kelemahannya? Saya lihat kalau orang tuh marah, nggak enak memang dengerin kata-katanya orang marah tuh nggak enak. Saya punya prinsip yang bagus sekali diajarin sama mentor saya dulu. Saya bersyukur di gereja kita tuh banyak mentor, ada banyak hikmat. Salah satunya begini, kalau orang marah, kata-katanya itu tidak yang sebenarnya. Kata-katanya itu tidak keluar dari hatinya yang sebenarnya. Saya pegang kalimat itu. Jadi setiap kali ada orang marah, saya tidak simpan kata-katanya. Tapi saya punya pengertian, oh dia lagi marah. Jadi ya sudah, gimana caranya? Ditunggu sampai enggak marah. Jangan waktu marah ditanyain, jadi mau apa? Yang lagi marah, yang ngomong, ya sudah kalau kamu enggak mau ikut ya kamu enggak usah ikut. Oh jadi kamu enggak apa-apa kalau aku enggak ikut. Perhatikan, kalau orang lagi marah, di dalam hatinya tuh, ya aku pengen kamu ikut lah. Tapi kan gengsi mau ngomong gitu. Jadi orang yang marah tuh enggak akan ngomong yang sebenarnya. Jadi rugi kalau kita itu mengiyakan, kemudian kita jadi merasa tertolak, kita merasa, oh ya berarti aku memang sudah tidak diinginkan lagi. Kita yang rugi kalau kita salah dan kita tidak bisa menolong orang dalam kemarahannya. Bapak yang ada di cerita Alkitab ini, itu memberi kita sebuah tips. Yang menggerakkan hatinya untuk menerima adalah belas kasihan. Daripada kita marah karena orang ini, daripada kita kesel ataupun kita menuntut kamu tuh jangan marah, tapi kita apalagi kalau sama keluarga sendiri ya, kita tuh bisa kayak gemes yang baik ya, bukan gemes yang marah gitu kepengen apa gitu ya, tapi lebih ke kayak kasihan ya, dia ini berusaha tapi belum bisa kontrol amarahnya dengan baik. Saya tidak mau jadi bensin yang menyulut api kemarahan jadi lebih besar. Saya mau belajar jadi orang yang bisa meredam kemarahannya. Saya percaya Tuhan itu kasih kita pasangan untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Amin. Ya.
Yang amin saya tahu itu belum punya pasangan, tapi amin aja ya Mas, enggak apa-apa ya. Nanti buat bekal di masa depan gitu ya. Itu loh penerimaan. Kenapa penerimaan ini penting? Karena lawan katanya adalah penolakan. Kita tidak mau hidup dalam perasaan tertolak ya. Jangan mau hidup dalam perasaan tertolak. Semarah-marahnya, mungkin kita pernah ada di satu masa di mana orang tua marah, kemudian mungkin ada kata-kata yang seperti, ya keluar aja kamu dari rumah, pergi aja, seolah-olah kita tidak diinginkan. Ayo pilih untuk tidak hidup dalam perasaan tertolak. Minta sama Tuhan hati yang penuh dengan pengertian. Itu perkataan waktu marah. Itu hanya perkataan waktu marah. Dibutuhkan keberanian loh untuk anak bungsu ini pulang. Sama halnya dalam hal pengampunan. Kita akan lihat dengan cepat. Kalau contoh pengampunan itu kita justru belajarnya dari Esau. Esau itu di Kejadian 27 kita bisa lihat ya pergumulan batinnya, emosinya. Waktu dia bilang begini. Di ayat 35-36 terus kemudian ayat 41 ya. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak punya berkat lain bagiku? Perhatikan ya, kalau orang marah kadang-kala tuh tidak rasional. Esau tuh bilang begini, oke ayo kita biar gak ngantuk ya. Coba temukan di kalimatnya Esau ini yang tidak tepat. Yang mana? Yang mana? Hak kesulunganku telah dirampasnya. Kenapa? Esau yang menukarkannya dengan semangkuk kacang merah kan? Tapi karena lagi marah, tidak rasional. Karena lagi marah, jadi tidak benar. Gitu ya. Nah, lalu ayat selanjutnya bilang begini, Esau, perhatikan, menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, perhatikan. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan ku bunuh. Kita bisa tangkap ya dari ayat-ayat ini ada kemarahan, dendam, kebencian gitu ya. Tapi yang namanya saudara tetap adalah saudara. Waktu dia bilang, sebentar lagi ayahku mati. Dalam cerita Alkitab, Ishak gak mati loh. Gak langsung mati. Tapi Yakub kemudian kabur ya, karena takut. Dibutuhkan waktu 20 tahun, kurang lebih. Sampai akhirnya Yakub itu dari pelarian bisa punya kehidupannya. Sudah punya anak, punya istri banyak, anak banyak, harta banyak, seolah-olah hidupnya tuh sudah full of blessing. Tapi Tuhan tahu ada harta yang Yakub belum miliki. Yakub ini perlu selesai dalam kehidupannya. Yaitu Yakub ini perlu mengalami yang namanya pengampunan dari saudaranya. Makanya Tuhan itu bilang sama Yakub, pulang. Dan Yakub takut setengah mati. Kenapa? Dia yang buat salah. Dia yang buat salah, dia takut banget sama kakaknya Esau. Kalau nanti Anda baca di rumah, ketakutannya tuh benar-benar nyata loh. Sampai ada perasaan gak adil juga nih. Untung anak-anaknya Yakub ini gak kepahitan sama dia. Lah bayangin, waktu mempersiapkan mau ketemu kakaknya, yang kurang dikasihi istri sama anak-anaknya tuh suruh taruh depan. Jadi supaya kalau dibunuh ya dibunuh duluan. Loh ya apa sih? Terus diurut gitu loh, anak-anaknya budak gunik-guniknya, terus anak-anaknya budak-budak itu Bilha sama siapa saya lupa, Silpa. Terus kemudian baru anaknya Lea yang paling disayang taruh belakang. Waktu ngadepin Esau tuh kayak gitu.
Saking takutnya. Tapi percayalah, Tuhan itu ahlinya memulihkan hubungan. Tuhan itu ahlinya. He is the creator of forgiveness. Pengampunan itu originalnya bukan dari hati manusia yang penuh dengan dosa. Pengampunan itu sumbernya, pabriknya pengampunan itu dari hati Allah. Makanya waktu Allah bilang, Yakub kamu pulang. Yakub aja yang gak ngerti kalau ternyata selama 20 tahun Tuhan sudah berkati Esau. Walaupun dia gak dapat berkat yang diucapkan ayahnya, Esau hidupnya gak susah kok. Buktinya waktu mau dikasih berkat sama Yakub, Esau bilang gak usah. Waktu ketemu Yakub, Esau itu bukan datang sendirian, terus menunggu di depan pintu dengan model gembel, terus bilang, nih lo gara-gara kamu ambil berkatku, hidupku jadi kayak gini. Enggak loh, Esau tuh datang menyambut dengan 400 orang. Tapi gara-gara itu Yakub tambah ketakutan, dipikirnya mau bunuh. Tapi kita lihat ya, ini loh doanya Yakub tuh sampai ada di Kejadian 32 ayat 9-11 dikatakan gini. Maka berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lihat doanya. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Tapi kita lihat ya, ketakutannya Yakub tuh gak terjadi. Di kitab Kejadian 33 ayat 4 dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Saya berdoa dari tadi kita baca hati Bapak yang menerima dan hati Esau yang mengampuni itu semuanya berlari. Bapak yang menerima tuh lari sama orang yang takut tertolak, Esau pun lari memeluk adiknya yang mau minta pengampunan. Dikatakan Esau berlari mendapatkan dia, langsung didekamnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bahkan sebelum pengampunan itu dibilang maafin aku ya. Sebelum ada itu loh, pengampunan itu sudah diberikan lebih dahulu. Itu loh harta dalam keluarga. Waktu Tuhan bilang pulang kepada keluargamu, karena sebenarnya kesalahanmu tuh sudah diampuni. Di sisi orang yang bersalah, jangan pernah takut pulang ya. Jangan pernah takut kembali ke keluarga. Kalaupun dulu di masa lalu ada hubungan tidak baik, ada masalah yang akhirnya bikin gak enakan, terus akhirnya pindah kota, terus kita sudah enak hidupnya, firman Tuhan ini datang untuk kita balik lagi. Balik itu bukan berarti meninggalkan yang di sini terus pulang kampung, bukan. Pulang secara hati. Hubungi lagi saudara yang udah kita musuhin bertahun-tahun. Apalagi kalau yang salah dia. Berlarilah ke arah orang yang tidak layak menerima penerimaan kita. Berlarilah ke arah orang yang tidak layak menerima pengampunan kita. Itu standar firman Tuhan. Dari sini kita tahu orang yang bersalah, orang yang punya kelemahan itu ada di posisi yang sangat ketakutan. Takut ditolak, takut dibalas. Maka kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah lebih kuat, kita yang sudah menerima kasih Allah dalam diri kita, maukah kita berlari menunjukkan penerimaan kepada mereka? Maukah kita membantu supaya orang yang berbuat salah, yang hubungannya gak enak sama kita itu jadi lebih mudah untuk datang rekonsiliasi dengan kita? Sayang ya, harusnya firman Tuhan seperti ini sebelum Sintia ya. Gak apa-apa, gak harus tunggu Sintia. Buat lagi aja acara. Habis ini kan mungkin ada yang ulang tahun ya. Kalau enggak, ini loh si doginya umur setahun.
Sekarang tuh orang-orang lagi pada ngerayain ulang tahun Anabul ya, dan lain-lain ya. Cari aja cara untuk membuka dan memudahkan itu. Tapi kalau kita di posisi orang yang lari, orang yang merasa bersalah, jangan takut untuk pulang. Karena waktu kita pulang ada berkat. Ada berkat. Tahu nggak? Esau dan Yakub itu sudah punya berkat. Tapi ada satu berkat yang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Tidak akan pernah mereka berdua terima kalau mereka berdua tidak baikan. Berkat itu bukan harta. Berkat itu bukan anak. Berkat itu adalah ini. Kejadian 35:29. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Berkat kerukunan itu adalah kita itu bisa membuat orang tua kita bahagia. Tidak ada orang tua itu yang senang lihat anaknya tengkar dan musuhan. Tidak ada. Berdamailah. Lepaskan pengampunan. Selama ini kita sering dengar kalimat kayak gini. Mengampuni itu seperti melepaskan orang dari penjara, kemudian akhirnya sadar bahwa yang di penjara selama ini itu ternyata kita. Tapi ternyata firman Tuhan hari ini naik kelas. Bukan cuman sebuah komitmen bilang, iya oke, aku sudah siap. Nanti kalau dia minta ampun, pasti tak ampuni. Percayalah, jangan-jangan Tuhan itu bukan minta kita nunggu orang itu datang. Ternyata firman Tuhan itu malah minta untuk kita itu buka jalan. Untuk orang yang merasa tertolak itu diterima kembali. Untuk orang yang merasa berdosa dan tidak layak itu lebih mudah untuk datang minta ampun. Bahkan sebelum orangnya ngomong minta maaf, kita sudah tunjukkan kasih dan pengampunan dan semuanya. Caranya gimana? Kirim makanan ke rumahnya. Paling gampang. Selama ini saudara sudah gak pernah ngobrol, udah pernah gak enakan tuh sama besan. Males mau kumpul. Terserah wes siapa yang salah. Siapa yang dengar firman, siapa yang melakukan firman, itu yang diberkati sama Tuhan. Habis ini yang menerima kiriman makanan langsung, apa aku ada dosa sama dia? Enggak. Itu saya cuma kasih tips praktis. Enggak perlu, kadang tuh yang sesuatu yang kaku itu bisa dicairkan kok. Dengan pemberian-pemberian kecil. Dengan basa-basi, kirim selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Pasti yang di sisi sana, dungaren, ada angin apa? Ada angin firman, ada angin Roh Kudus yang bekerja di hati orang percaya. Karena Tuhan tuh mau memberkati kita umat kesayangannya. Amin. Kita ini mau ngalami yang namanya penerimaan dan pengampunan dan kita juga akan memberikannya. Saya doa, sungguh tadi saya doa. Saya minta orang yang posisinya kayak anak hilang tadi atau posisinya kayak Yakub punya keberanian untuk pulang. Dan orang yang disalahi itu mau mengambil langkah. Bukan hanya untuk siap mengampuni tapi mengusahakan supaya orang yang merasa tertolak, orang yang merasa bersalah itu tahu bahwa mereka itu diterima dan diampuni. Khususnya kalau itu masih saudara, masih keluarga sama kita. Mau? Amin. Kalau misalnya kita, oh puji Tuhan, aman. Siap aja. Ini akan jadi satu prinsip kebenaran firman yang akan kita pegang. Satu hari anak-anak akan buat salah. Kemarin baru anak saya umur 10 tahun bilang gini, Mami one day I will betray you. Anak saya umur 10 tahun bilang, Mama satu hari saya akan hianati Mama. Saya ngomong apa sih kamu? Tapi dia ngomongnya serius banget loh. Ya udah saya bilang it's okay. Susah ngomong bahasa Indonesia ya. At that time I will still love you. Pada waktu itu terjadi, Mama akan tetap cinta kamu. Kurang lebih kalimatnya gitu. Itu loh keluarga.
Amin.